Sentil Amin Rais kata Ngabalin, "Saya khawatir bapak tua ini wafat sebelum pemilu 2024." Ditulis X Hardy di siword.com. Hai Indonesiaku, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama saya di Suara Channel Bapak Infrastruktur. Ada yang lucu dari pernyataan Amin Rais yang katanya tokoh reformasi ini, yaitu soal kekhawatirannya terhadap Presiden Joko Widodo yang tidak akan bertahan hingga tahun 2024. Sebenarnya sih bukan dia saja, ada juga Rocky Gerung yang ikut-ikutan beropini hal yang sama. Dalam sebuah diskusi virtual yang disiarkan di kanal YouTube Amin Rais Official yang berjudul Merawat Reformasi, Rocky Gerung juga mengatakan pesimis kalau Jokowi bisa bertahan hingga di tahun 2024. Lantas Ruhut Sitompul, sang Sipoltak Raja Minyak dari Medan, menyindir pedas Rocky Gerung itu. Menurut Ruhut, sikap Rocky Gerung tersebut menandakan bahwa Rocky merupakan orang yang sangat dungu. Rocky Gerung kelihatan makin dungu dengan mengatakan ragu kepada Bapak Joko Widodo, Presiden RI ke-7 sampai 2024. Rocky mengerung-gerung, bahkan rakyat Indonesia tercinta kalau diizinkan undang-undang mengharapkan 3 periode, mari kita tunggu bersama. Merdeka, ujar Ruhut Sitompul di Twitter, akun pribadinya. Nah, sekarang kita bahas Amin Rais yang katanya sosok tokoh reformasi ini. Seperti kita ketahui sebelumnya, ada yang sangat lucu. Intinya, Amin Rais kembali nyinyir tak jelas. Dia mengaku khawatir kalau Presiden Joko Widodo bernasib sama dengan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto yang lengser di saat masa kepemimpinan mereka masih berjalan. Kita melihat Pak Harto 32 tahun, akhirnya lengser. Begitu pula dengan Bung Karno sebagai pemimpin besar revolusi. Kemudian jangan sampai Pak Jokowi berakhir kurang elegan, ujar Amin Rais. Sang tokoh reformasi ini juga memang sangat pintar memancing kekesalan. Mulutnya seringkali melontarkan ucapan model begini, seolah-olah ingin mendoakan yang terburuk. Ya, kita maklumi saja, namanya juga sudah sakit hati. 2 kali jagoannya di Pilpres kalah melulu. Bahkan dia sendiri pernah mengikuti ajang pemilihan presiden, namun kalah. Ucapan Amin Rais lantas dibalas telak. Salah satunya oleh politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Dewi Tanjung, yang membalas kata-kata tersebut dengan kalimat yang menohok. Dia menyebut kalau dirinya khawatir Amin Rais akan meninggal dunia sebelum Jokowi lengser. "Nyai khawatir si Amin Rais mati sebelum Pak Jokowi lengser," ujar Dewi Tanjung melalui Twitter akun pribadinya. Manusia seperti ini tunggu giliran diazab Allah SWT. Maha Kuasa dan Maha Adil akan membinasakan mereka yang sombong dan zolim, katanya lagi. Ada juga tenaga ahli utama KSP, Ali Mokhtar Ngabalin, juga ikut menanggapi Amin Rais. Bahkan dia juga menyindir Amin Rais dengan kalimat yang sangat menohok, mirip dengan Dewi Tanjung. Dia mengaku cemas jika Amin Rais meninggal sebelum pemilu 2024 digelar. "Saya khawatir Pak Tua ini wafat sebelum pemilu 2024, ujar Ngabalin di akun Twitter pribadinya. Telak banget dan sangat berani, sekaligus pedas level 5. Ucapannya soal Jokowi dibalas dengan balasan yang lebih sakit. Kasihan sih tapi lucu banget. Ini bukan saya yang bilang loh. Memang sesekali Amin Rais harus diberi pelajaran atas semua ucapan yang pernah ia ucapkan.
Kadang dia sangat keterlaluan dan kelewat batas. Entah karena dengki, iri, benci, atau memang sakit hati akut. Seolah-olah dia ini sangat dendam kepada pemerintah, padahal pemerintah tidak pernah mengusik dia. Dia kritik pemerintah. Hingga saat ini aman-aman saja dan pemerintah pun tidak ambil pusing soal ini. Tapi setiap waktu selalu saja ada nyinyiran baru, ada saja ulah Pak Tua satu ini. Mungkin kalau mau diukur kadar sakit hatinya, Amin Rais mungkin bisa menduduki peringkat pertama. Dampak dari itu semua sangat jelas terlihat. Bencinya sangat kelihatan jelas dari cara dia nyinyir dan menyerang pemerintah, serta harapan berkedok kekhawatiran khawatir presiden lengser, khawatir presiden entah apa lagi. Biasanya harapan model begini tidak akan pernah terwujud. Ini hanya ilusi dan halusinasi dari orang-orang yang sakit hati. Terlalu berharap hingga tiap saat selalu koar-koar ke publik. Coba ingat lagi soal doa Rizik Syihab yang buruk. Doa komplit banget, menyumpahi orang mengalami hal-hal mengerikan. Ujung-ujungnya dia sendiri yang kena karma dan terjepit masalah sambil menangis baca pledoi agar dibebaskan. Namun sayang sekali, tak bisa sabar tunggu hingga tahun 2024, padahal tinggal 3 tahun lagi. Merem juga bentar lagi nyampe, gak terasa. Tak bisa menunggu hingga emosi dan ngamuk tak jelas. Kasihan sekali orang-orang yang hidupnya seperti ini, tidak tenang dan terus dikuasai rasa sakit hati. Kayaknya hidup mereka selalu dihantui Presiden Joko Widodo. Padahal Pak Jokowi nggak ngapa-ngapain ke mereka kan? Bagaimana menurut Anda? Salam hangat, Bapak Infrastruktur.